Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri kalian. Kira-kira bagaimana ya suasana yang ada pada gambar? Iya, benar sekali. Suasana yang ada di pada gambar tampak terlihat segar ya. Ya, karena kita lihat bahwa banyak sekali pohon-pohonan hijau yang rindang yang ada pada gambar. Nah, pohon-pohonan yang hijau yang rindang ini itu bagus buat sistem pernafasan manusia ataupun hewan. Nah, di sini setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas loh. Jadi manusia, hewan, itu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah sistem pernafasan hewan. Kita tahu bahwa cacing tanah itu bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Amfibi atau katak saat mereka berudu bernafas dengan menggunakan insang. Dan ketika mereka sudah dewasa, bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Sedangkan reptilia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara pada saat burung terbang. Lalu yang terakhir, mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, ini adalah sistem pernapasan pada hewan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah cacing tanah. Ya, ini gambar cacing tanah. Bagaimana sistem pernapasan cacing tanah? Ya, cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan yang khusus. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk apa? Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Lalu yang kedua, serangga. Bagaimana sistem pernafasan serangga? Iya, serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Ya, trakea itu adalah saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Ya, cara pernafasan serangga adalah oksigen ya masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma. Lalu oksigen tersebut diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Tadi kita tahu bahwa trakea itu adalah saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Ini adalah sistem pernafasan dari serangga. Yang selanjutnya adalah sistem pernafasan dari ikan. Bagaimana sistem pernafasan ikan? Iya, ikan bernafas dengan menggunakan yang namanya insang. Nah, insang itu membentuk lembaran tipis. Nah, ini sistem pernafasan dari ikan. Nah, bagaimana cara bernafasnya? Yang pertama kita tahu bahwa air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Ya, lalu setelah airnya masuk melalui mulutnya, mulut ikan tersebut tertutup dan air tadi akan mengalir ke insang yang terbuka. Ya, lalu setelah itu terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini adalah proses dari sistem pernafasan dari ikan. Oke, yang selanjutnya amfibi atau kasat ya. Amfibi itu kita tahu memiliki dua tahap hidup, yaitu di darat dan di air. Ya, nah ketika amfibi yang masih hidup di air, yang masih dalam fase berudu, bernafas menggunakan yang namanya insang. Ya, sedangkan amfibi yang hidup di darat atau katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Ya, amfibi memiliki kulit yang lembab dan basah. Untuk apa? Untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah proses pernapasan pada amfibi. Yang selanjutnya ada reptilia ya. Reptilia itu hewan yang termasuk jenis reptil itu diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, biawak, dan lain-lain. Ya, reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan atau trakea, lalu masuk ke paru-paru. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup dengan menyelam. Jadi waktu si buaya menyelam, lubang hidungnya dapat ditutup ya. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke paru-paru.
Lalu bagaimana dengan sistem pernafasan burung? Iya, burung bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, pernafasan burung itu dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Ya, jadi burung itu bernafas dengan paru-paru, lalu dibantu dengan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung tersebut menggunakan udara yang tersimpan di paru yang tersimpan di pundi-pundi udara untuk bernafas. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pernafasan pada hewan mamalia atau hewan menyusui. Bagaimana sistem pernafasan mamalia? Iya, mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Oksigen ya masuk melalui hidung ke tenggorokan ya, lalu menuju paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, apa saja contoh dari mamalia yang hidup di air? Ada paus, terus ada hiu, ada lumba-lumba. Ini itu adalah contoh mamalia yang hidup di air. Oke, anak-anak paham ya sampai di sini tentang sistem pernafasan dari hewan. Sekarang kita lanjut tentang sistem pernafasan manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini kira-kira si anak ini lagi ngapain ya? Iya, si anak ini lagi bernafas. Dia sedang menghirup udara pagi. Ya, kita tahu bahwa udara di pagi hari itu sangat bagus karena belum tercemar oleh polusi udara seperti asap kendaraan, gitu ya. Nah, bagaimana alat pernafasan pada manusia? Ini adalah contoh seseorang yang menghirup O2 atau oksigen, lalu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida ya. Jadi manusia bernafas untuk apa? Untuk memasukkan udara ke dalam paru-paru. Nah, udara yang mengandung O2 tadi atau oksigen tadi ya dimasukkan melalui hidung ke paru-paru. Nah, sedangkan udara yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau monoksida atau CO2. Ya, jadi bernafas adalah menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon monoksida. Nah, apa aja yang menjadi organ pernafasan manusia? Itu ada hidung, ya. Hidung itu berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Lalu ada faring. Faring itu fungsinya untuk tempat persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernafasan pada bagian belakang. Lalu ada laring. Laring itu fungsinya laring itu terdapat di belakangnya si faring. Ya. Lalu ada batang tenggorokan atau trakea. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut cilia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Lalu ada bronkus, ya bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Lalu ada paru-paru, ya di paru-paru ini ada bronkus dan alveolus. Nah, bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus, sedangkan alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah organ pernafasan pada manusia. Ya, ini gambar ini adalah gambar dari sistem pernafasan manusia ya. Jadi udara yang mengandung oksigen masuk melalui hidung ya, lalu ke faring, lalu setelah dari faring ke laring, lalu setelah itu ke trakea, lalu setelah dari trakea ke bronkus, lalu ke bronkiolus ya. Bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Nah, setelah dari bronkiolus ke paru-paru ya. Di paru-paru ini ada alveolus. Ini gambar alveolusnya kalau diperbesar, di alveolus ini adalah tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ya, ini adalah urutan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk melalui hidung, lalu ke faring, laring, batang tenggorokan atau trakea, lalu bronkus, dari bronkus ke bronkiolus, lalu paru-paru ya. Di paru-paru ini terjadi
pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Nah, alat pernafasan manusia itu adalah paru-paru ya. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kegiatan otot ya. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk kubah. Ya, ini adalah contoh dari diafragma yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, bagaimana proses pernapasan manusia itu? Ya, proses pernapasan manusia itu yaitu proses menghirup udara atau inspirasi dan proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Ini proses menghirup udara dan menghembuskan udara ya. Kita bahas dulu yang proses menghirup udaranya. Yang pertama, udara masuk melalui hidung, lalu udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, lalu diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar, tulang rusuk bergerak ke atas, setelah itu paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, lalu gas oksigen diserap oleh alveolus. Ini proses menghirup udara. Bagaimana proses menghembuskan udara? Yang pertama, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mundur. Lalu paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Lalu yang keempat, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Ini adalah proses ketika kita menghembuskan udara ya. Ini adalah contoh dari ini adalah mekanisme menghirup udara dan menghembuskan udara. Oke, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita. Untuk pembelajaran selanjutnya kita bahas minggu depan. Boleh di komen, di like, dan di subscribe ya video pembelajarannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.